لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا وأهلكم وأمواتكم المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا صاحب المعلم الكتاب الإمام العامة الشيخ حمامي زاده وأصول وفروع والدي المنتسب ووالدين والدكم الله يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من زلزال النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bihuda amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para ahbab kita hadir Habib Alwi Sujab Alizal Abidin Hamsi wa bil khusus sahibul makan sahibul bait akhina fillah Farhat bin almarhum Syekh Zaki bin Abdullah Basalamah, juga semua yang hadir jemaah Majelis Ta'lim Husna dan Mustafa Ustaz Zainal. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, peluang waktu kita, ketulusan niat kita di pagi yang penuh berkah ini bersama-sama berzikir, berwirid, bertasbih dan mengaji bagaimana biasa rutinitas kita di setiap Senin subuh. Apa yang menjadi niat kita, hajat kita, permohonan doa dan persembahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, diijabah niat-niat hajat kita. Wabil khusus sahibul bait yang telah meluangkan tempat, waktu juga semoga hartanya, semoga Allah jazim bikul khair, yatakarram alim bikul khair. Buat kita yang hadir dan gaib, mudah-mudahan niat hajat kita, apa yang kita niatkan hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah
wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hadirin, kita doakan saudara-saudara kita yang pada hari ini lagi tengah melaksanakan safar menuju Suluh untuk hadir khal Al-Kutub Habib Ali bin Muhammad Husain Habsyi. Semoga semua yang hadir, kita juga yang gaib, mudah-mudahan diberi oleh Allah keberkahan, saya berkhal, keselamatan, kesehatan, panjang umur, yu'id alina barakatih wa asrarih wa anwarih wa ulumi fid din wa dunya al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hadirin, bagaimana biasa selepas kita membaca surat Yasin, kita mengaji apa yang terkandung di dalam surat Yasin tentang hikmah, fadilah, keistimewaan dan keutamaannya. Kemarin kita pembahasan tentang kitab surat Yasin yang disyarahkan oleh Syekh Hamami Zadah. Di dalam kitab ini diceritakan tentang fadilah siapa orang yang membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bihi ilai qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa kama qala alaihi salatu wassalam akthiru qira'ata hadhihi surah ay surat Yasin fa inna fiha khasa'isa katsiratan hatta qila fi syarhi hadzal hadithi innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi ashba'ahu Allah wa man ashba'ahu Allah ta'ala min fadlihi wa in qara'aha al-khaifu adhaba Allah ta'ala husnahu wa khawfahu wa in qara'aha al-faqiru khalasa min dainihi wa in qara'aha dhul hajati qada Allah ta'ala hajatahu wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila al-masa wa fi ayyi baldatin idza tuliyat ay fussirat rafa'a Allah ta'ala anhumul bala wal ghahta wal ghalaa wat ta'una wal wabaa wal marada bi hurmatiha wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi wa idza quri'at 'ala al mayyiti khuffifat anhu 'adabul qabri in kana min ahli al adab wa illa fatakunu fi ruhihi wa rahatihi ziyadatun لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وفي لفظ ياسين خمسة أقوال قال بعض المفسرين ياسين يا إنسان وعادة العرب أنهم يأخذون من كل كلمة حرفا ثم يتلفظون به ويأخذون من ياء النداء يا ومن الإنسان سينا فرقبوهما فصار ياسين والمراد منه يا محمد عليه السلام وقال بعض المفسرين المراد منه يا سيد المرسلين وقال بعضهم ياسين اسم من أسماء القرآن وقال بعضهم ياسين اسم من أسماء الله تعالى وقال بعضهم ياسين اسم السورة وذكر في التفسير الاسترابادي إن لله تعالى 4,000 اسم ألف منها لا يعرفه غير الله تعالى وألف منها لا يعرفه غير الملائكة وألف في اللوح المحفوظ و300 في التوراة و300 في الإنجيل و300 في الزبور و300 في القرآن 99 ظاهرة وواحد منها خفي وهو الاسم الأعظم لا يعرفه إلا الأنبياء والمرسلون والله أعلم بالصواب. Nah, sedikit hadirin tentang fadilah surat Yasin. Kalau kemarin sudah diceritakan betapa banyak fadilah tentang keistimewaan orang yang membaca surat Yasin ya. Sebagaimana surat Yasin ini disebut di dalam hadis qalbul Quran ya, hatinya Quran. Setiap sesuatu itu punya hati dan hatinya Quran adalah Yasin. Kenapa? Karena dulu waktu turunnya ayat ini hadirin, sebelum turunnya ini ayat, Nabi disebut oleh orang-orang kafir bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Makanya Allah bantah dengan kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal, engkau itu termasuk salah seorang dari rasul. Yang mana orang-orang kafir menganggap Nabi ini bukan rasul, bukan nabi, dibantah oleh Allah dengan firman-Nya innaka laminal mursalin. Dan Allah bersumpah dengan
wawul qasam wal Qur'anil hakim. Jawabnya innaka laminal mursalin. Bahwa sumpahnya Allah itu menyatakan engkau itu betul-betul adalah seorang rasul. Nah, di sini menunjukkan kesaksian Allah dan juga menunjukkan bukti ya, bahwa Nabi itu adalah seorang rasul. Dikarenakan isinya ini surat Yasin kesaksian dari Allah dan bukti bahwa Nabi kita itu adalah kerasulan, makanya kandungan surat Yasin ini merupakan hal yang menguatkan imannya seseorang. Allah aja bersaksi. Ya, Allah ana ashhad annaka rasulullah. Ya, annaka rasul. Engkau adalah rasul. Dan karena Allah menjadikan kesaksiannya, biasanya saksi itu ada yang di hati. Gara-gara Allah menjadikan Nabi kita ini seorang rasul dan disaksikan oleh zatnya sendiri, maka Al-Quran disebut qalbul Quran. Ya, Yasin disebut qalbul Quran karena hati, kesaksian di hati. Maka Rasulullah SAW bersabda, nanti di surga setelah kita wafat udah nggak ada baca Quran lagi kecuali yang dibaca cuma 3 surat. Surat Yasin, surat Toha, sama surat Ar-Rahman. Di surga cuma baca ini doang nih. Dari fadilahnya Yasin ya. Sampai tetap dibaca di dalam surga. Bahkan lagi dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, akthiru qira'at hadis surah. Perbanyaklah kamu membaca surat ini. Kenapa? Fa inna fiha khasa'is katsiratan. Karena di dalam surat Yasin itu banyak keistimewaan yang melimpah ruah. Fadilah-fadilahnya begitu besar. Hatta kila sampai dikatakan di dalam sarah daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW tentang disuruh membaca surat Yasin ini. Nabi pernah bersabda, katanya sarahannya hadis, innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi. Seandainya ada orang yang sangat lapar, enggak ada makanan lagi, dia baca surat Yasin ini dengan hati yang hadir, khusyuk, ikhlas karena Allah membacanya, maka Allah akan kenyangkan dia walaupun dalam kondisi lapar tadi. Tiba-tiba jadi kenyang, artinya kenyang dari makanan rohani sampai ke batinnya, jasmaninya kuat ya. Dan seandainya orang membaca surat Yasin dalam kondisi takut ya. Wa in qara'ahal khaif, orang yang ketakutan membaca surat Yasin ini, athaballahu ta'ala husnahu wa khaufahu. Allah hilangkan semua kesedihannya dan rasa takutnya. Ada berkatnya surat Yasin, enggak ada yang ditakutin. Sampai musibah, bala, wabah terangkat, gimana mau takut, terangkat, enggak ada yang takut. Makanya orang kalau sering baca Yasin enggak ada wabah-wabah. Corona ini zaman sekarang kan ribet, corona terus nggak bisa habis, ya kan? Hilang dengan baca surat Yasin. Orang tua kita subuh sudah baca Yasin, bagus. Kalau bisa bukan cuma Senin, tiap hari dibaca Yasin, tiap subuh. Jadi kalau sepaginya dibaca aman sampai sore. Sore kalau dibaca aman sampai pagi udah. Ini fadilahnya surat Yasin. Allah hilangkan kesedihannya, biasa kan takut, khawatir, sedih mikirin itu. Nah tapi gara-gara dia baca surat Yasin, Allah berikan kesedihannya jadi itu kegembiraan dan rasa takutnya jadi rasa aman, dan Allah hilangkan wa khaufahu. Wa in qara'ahal fakir, kalau ada orang fakir miskin punya utang dan sebagainya, susah cari rezeki, dia baca surat Yasin, khalasa min dainihi, dia akan terbebas dari hutangnya dan kemiskinannya. Rezekinya bisa lancar, pagi hari baca Yasin, cari rezeki berangkat, ada rezeki dia dapat. Ini berkahnya surat Yasin. Wa idza qara'aha dzul hajah, kalau ada orang yang punya hajat, banyak hajat apa aja yang dia pingin terkabul, maka dia membaca surat Yasin dengan ketulusan hatinya, dengan hadirnya hatinya waktu membaca kepada Allah Subhanahu wa taala, qadallahu taala hajatahu. Allah akan penuhi semua hajatnya dan kabulkan niatnya. Makanya Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu tergantung siapa yang berniat dalam membacanya. Niatin sehat afiat, panjang umur, rezeki, jauh dari penyakit, musibah, orang tua kita yang sakit, sehat afiat, panjang umur, semua boleh. Yang hidup, yang wafat boleh. Dan niatin yang wafat diampuni, dirahmati, diampuni oleh Allah. Ya, kemarin ada mayit dibacakan surat Yasin. Seandainya dia ini min ahlil adab, orang yang bakal ditimpa adab, maka Allah ringankan adabnya. Itu fadilah surat Yasin. Orang mau meninggal dibacakan surat Yasin, mudah mengucapkan 2 kalimat syahadah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu dibimbing malaikat, karena 1 hurufnya akan turun bagi dia 10 malaikat 1 huruf. Kalau ada orang mau meninggal dibaca surat Yasin, 1 huruf itu dijadikan 10 malaikat. Kaliin berapa huruf Yasin dari awal sampai akhir, ya kan?
Kita Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Udah nggak bisa ngitung. Berapa tuh? Waduh, banyak banget udah. Sampai habis bayangin. Ya kan? Kun fayakun. Waduh udah. Ada ininya hitungannya banyak. Itu dijadikan satu huruf 10 malaikat, yang 10 malaikat satu huruf tadi itu semuanya itu mengucapkan mengajarkan kita kalimat tauhid sampai akhir hayat ini. Dan nggak ada malaikat. Hadirin hadis di situ ada setan, nggak berani setan. Sayyidina Umar aja datang, Sayyidina Umar datang, setan tuh lari. Kalau ada Sayyidina setan ngeliat, Umar kabur ke sana. Sayyidina Umar ke sini, dia ke sana. Dari ditakutinnya setan. Gimana malaikat, ya kan? Takut setan. Kalau ada malaikat aman, nggak ada yang godain di situ. Nah, itu fadilahnya orang baca surat Yasin. Bahkan lagi disebut dalam hadis ini, wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala idal masa. Siapa orang baca Yasin di pagi hari, maka dia diberi keamanan oleh Allah sampai di sore hari. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat, dan di wilayah mana saja, di daerah mana saja, di negeri mana saja. Kalau kita ini masuk satu kampung terus dibacakan surat Yasin di situ itu, au fussirat, atau ditafsirkan, dijelaskan makna-makna yang terkandung dalam surat Yasin, dijelasin kayak gini nih, lagi jelasin Yasin gini nih. Rafa'allahu ta'ala anhumul bala. Allah akan angkat, hilangkan di daerah, di negeri itu bala-bala, musibah, bencana, malapetaka, nggak bakal ada di situ. Lihat fadilahnya surat Yasin. Jadi bala takut ya sama Yasin. Wal gohtoh, dan Allah angkat paceklik. Apa paceklik? Ya, krisis ekonomi segala macam kali ya. Termasuk kemarau hilang gitu. Dibacakan surat Yasin. Wal ghala, itu melambungnya harga, kenaikan barang. Sekarang kan naik semua, BBM naik, ya kan? Mungkin sekarang tetap naik, tapi orang yang baca Yasin nggak dirasain naik, subhanallah, nggak ada masalah. Mau katanya Imam As-Suyuti, selagi saya masih punya surat Yasin, ana nggak pikirin walaupun harga satu gandum itu adalah 1000 dinar. Satu gandum 1000 dinar, nggak ada masalah buat aneh. Satu gandum kan satu beras itu. Satu beras harganya 1000 dinar. Satu dinar ini sekarang ini apa aja? 1 juta. Satu dinar. Kaliin 1000 gimana coba? Orang yakin sama Allah ya. Ana nggak ada masalah. Nggak ada. Mana ada masalah. Ghala lebih parah dibanding bala. Kenapa? Kalau ghala itu kenaikan barang yang sifatnya umum, kemana aja kena, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke kena semua kan bala. Ya Pak, ghala, kenaikan barang. Tapi kalau bala kan seandainya kena musibah di sini doang udah. Gak kemana-mana kan. Gunung meletus ya cuma di gunung daerah situ aja. Dan sifatnya nggak lama gitu. Kalau bala, ghala, paling sampai berapa lama selesai. Tapi kalau ghala terus lamanya udah naik terus. Makanya Allahumma dafa' warfa'anna anhumul ghala wal waba wal bala. Ya kan? Jadi diangkat bala, ghala, gohto, wal jawr, kedoliman. Ya kan? Ini dolim-dolim banyak di zaman. Diangkat orang baca Yasin. Kalau ada dolim-dolim bacanya Yasin aja. Lama-lama mampus sendiri. Ya kan? Dolim-dolim ini. Wa ta'un. Nah, ini penyakit apa namanya itu? Menular, ta'un. Itu disebut penyakit sampar, sampar kepes yang nyebar kemana-mana. Kayak ini sekarang nih wabah ini ta'un, ya kan? Kalau dulu itu kena ta'un, titik menyabar, atau menggigil panas. Kalau kena pagi mati sore. Kalau sore kena mati pagi, itu namanya ta'un. Nah ta'un itu satu kampung minimal yang kena itu 50 orang mati, 100 orang mati, ya kan? Ini mah corona sih nggak terlalu parah dibanding ta'un. Zaman Habib Soleh pernah di kampung itu mati berapa? Datang Habib Soleh wali ya, dikasih air, diminum sembuh semuanya orang subhanallah. Mestinya kalau kena pagi, kalau nggak diobatin meninggal deh. Tiba-tiba meninggal. Sore kena, pagi meninggal. Katanya saya sini dikasih air. Air datang semua orang datang ke Habib Soleh, minta air supaya di kampung ini sembuh semua yang kena ta'un ini. Kata waduh kalau segini banyak satu persatu bacain ribet Habib Soleh, ya kan? Udah di kampung nanti ada ini enggak waduk ada Habib. Udah sini ditulisin kertas, ini nanti dikulung, dilempar ya di waduk situ. Semua orang yang kena penyakit seperti yang ada yang kepingin selamat minum di air itu udah. Dari waduk itu ngambil air, jadi nggak bacain ribet tapi satu kali
Ya enggak? Satu-satu. Satu kali Gus dia baca, minum, udah dia ngambil minum, sembuh semua, hilang. Habis itu udah enggak ada lagi selamanya. Taun. Akhirnya orang kampung heran. Pak RT sambil ngucap, apa itu? Pergi kau dari sini ya, kurang ajar. Cuman gitu doang. Taun pergi kau dari sini, ya jangan datang lagi, hilang. Wali ya. Diusir gitu doang, enggak pakai ya orang wali sih. Nah di sini katanya karena amalannya habis sholat, masya Allah pagi-pagi baca surat Yasin, dzikir, wirdul latif, ya, ini salah satunya. Waman qara'aha, sampai membaca surat Yasin ini atau dijelaskan makna-makna daripada tafsirnya, apa yang terkandung dalam surat Yasin keistimewaannya, Allah angkat yang namanya gohto, pacaklik, wala, kenaikan barang yang melambung, watoun, penyakit campar atau pes yang menjalar atau menular. Wal wabah ini kan wabah sampai sekarang orang mau dibesar-besarin lagi. Jadi Anies mau dinaikin, wabahnya dinaikin juga, subhanallah. Ya kan? Ini kan udah serem deh. Nah ini dihilangin nanti. Wal marad, penyakit apa aja? Bihurmatiha, semuanya itu diangkat, enggak lain enggak bukan karena sebab-sebab kemuliaannya surat Yasin ini. Ya, kehormatannya surat Yasin sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'aha fil lail, siapa orang membaca Yasin di malam hari, yakunu ahluhu fi amanillahi taala. Niscaya Allah akan jadikan keluarganya dalam keadaan aman sampai di pagi hari. Kalau dia baca malam dikasih aman sampai di pagi hari. Wa idza quri'at 'alal mayyit, kalau seandainya ada si jenazah meninggal dibacakan surat Yasin, khuffifat anhu adabul qabri. Ini saya akan diringankan baginya adabul kubur. In kana min ahlil adab. Kalau dia termasuk orang yang tergolong bakal menerima adab. Kalau dia termasuk orang yang bakal menerima adab, min ahlil adab, maka dibacakan surat Yasin diringanin. Ya kan? Umpamanya orang digebuknya kenceng, jangan kenceng-kenceng udah dikit aja. Ya kan? Lumayan kan? Daripada kenceng-kenceng serem enggak? Malaikat ngubukin, waduh bacain Yasin. Dia, buk, pelan-pelan aja deh. Ya kan lumayan kan? Daripada kenceng-kenceng, itu fadilahnya surat Yasin. Tapi bacain banyak lagi, lama-lama hilang. Nah, ini fadilahnya. Khuffifa anhul adab in kana min ahlul adab. Wa illa, tapi kalau dia ini enggak ada dosanya, enggak diadab, dikubur, dibacain surat Yasin, maka bacaan surat Yasin itu akan menjadi fatakunu fi ruhihi, buat ruhnya dia apa? Warohati, kenyamanannya. Tambah nyaman ruhnya, nikmat gitu. Ya kita lagi enak, tahu-tahu kena angin, hembusannya seger, nikmat, sehat, kuat. Makanannya ruh, kayak dikasih makanan jasmani gitu. Bahkan dan itu merupakan satu ziyadatun minan nikmat, tambahan dari nikmatnya kuburan tadi. Kayak kita di rumah udah enak, dikasih makanan yang enak, ditambahin lagi ini AC, tambah enak lagi. Karena dibacain Yasin tadi. Ada tambahan nikmat dari nikmat yang sudah diberi oleh Allah. Kenapa? Li'annal qabra raudhatun min riyadil jinan wa hufratun aw hufratun min hufarin niran. Karena kuburan itu bisa menjadi salah satu dari taman surga atau lubang dari lubang-lubang api neraka. Nah, mudah-mudahan kuburan kita jadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya. Wa fi lafzi surat Yasin, dan dalam surat Yasin itu lafaz surat Yasin ya, lafaznya Yasin itu ada khamsatu aqwal. Ada 5 pendapat ulama ahli tafsir memaknai. Dalam lafaz Yasin, ya, Yasin itu ada 5 pendapat dari ulama ahli tafsir. Ada yang berkata qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Yasin itu maknanya ya insanun. Ya insan. Wahai manusia. Ya-nya itu ya harfun nida, panggilan wahai. Ya insan. Wa adatul Arab, dan adat-adatnya orang Arab ini, orang Arab dulu itu kalau ngomong ya ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Orang-orang Arab itu bahwasanya mereka itu biasa mengambil dari setiap satu kalimat itu satu huruf. Tsumma yatalaffadzuna bihi. Kemudian mereka tadi mengucapkan kalimat itu dengan satu huruf itu. Mengucapkan kalimat tadi dengan satu huruf. Ya kan? Bahkan wa ya'khuduna min ya'in nida, dan mengambil dari huruf ya nida tadi itu dengan arti ya, wahai gitu. Ya kan? Ya. Nah, dari sinnya wa minal insani sinan. Dari huruf sinnya itu insan. Jadi wahai manusia. Jadi seolah-olah Allah memanggil ya insan.
Faraqqabuhuma, lalu orang Arab itu menggabungkan dua huruf ya sama sin tadi itu dengan fasara yasin, dengan kata-kata yasin. Hei manusia, yasin. Maknanya gitu. Orang Arab itu adatnya orang Arab dulu begitu. Wal murad, dan yang dimaksud dengan kata-kata yasin adalah minhu, dari kata-kata yasin itu adalah ya Muhammadu alaihi salam. Wahai Rasul, manusia, siapa yang dipanggil di sini? Namanya Nabi kita Yasin. Nabi kita itu Yasin. Maknanya apa? Ya Sayyid atau ya Muhammad. Ya Sayyid. Nah, itu. Alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Nah, pendapat kedua ada yang mengatakan Yasin itu ada 5 pendapat ya. Yang pendapat pertama ulama tadi bilang begitu. Yang kedua ini ba'dul mufassirin al-murad minhu ya Sayyidal mursalin. Gitu. Yasin maknanya ya Sayyidal mursalin. Karena tadi kan innaka laminal, gitu. Kamu itu sayyidnya mursal. Kamu itu dari rasul-rasul itu. Kamu sayyidnya. Bilang Masya Allah. Penghulunya lagi, bukan sekadar rasul, pemimpinnya rasul. Nah, pendapat ketiga ada yang berkata Yasin itu waqala ba'dhum Yasin ismun min asma'il Quran. Jadi Quran itu nama-namanya banyak. Ad-Dzikir, As-Suhuf, ya kan? Al-Furqan, ya kan? Yasin nama Quran. Itu Muhammad diturunkan Yasin kepadanya. Maknanya diturunkan Quran gitu. Namanya Quran itu Yasin gitu. Wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil, sampai Allah bersumpah. Yasin itu Quran. Quran yang penuh hikmah. Kayak tadi itu kan. Isinya hikmah tadi itu. Dibacain gini, begini. Orang mati aja langsung subhanallah diampun dosanya. Ya kan. Orang lagi hajat, dikabul hajat, yang lapar, subhanallah. Orang yang sakaratul maut, ya, tatkala dibacakan Yasin, satu huruf datang 10 malaikat. Segitu banyaknya ngajarin tauhid, hikmahnya banyak. Hakim. Nah, ini. Nah, pendapat ketiga bilang Yasin itu ismul min asma'il Quran. Nah, pendapat keempat waqala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Ada yang bilang Yasin itu satu nama dari nama-namanya Allah. Jadi Allah namanya juga Yasin. Nah, salah satunya Yasin min asma'illahi ta'ala. Ada pendapat kelima berkata waqala ba'dhum Yasin ismus surah. Ya kan, Yasin itu satu nama dari surat-surat yang ada dalam Quran. Surat Yasin, surat Kahfi, surat ya, Waqiah, itu kan nama-namanya. Nah, ini Yasin ada yang bilang dia namanya surat dari, semuanya benar. Ya kan ini. Dan ini pendapat ulama ahli tafsir, bukan orang-orang jahil ya. Orang ahli tafsir itu nggak segampang itu dia ngomong. Kalau dia nggak hafal Quran sama tafsirnya, nggak hafal Quran sama asbabun nuzul, nggak bisa jadi ahli tafsir orang dulu. Minimal orang ahli tafsir zaman dulu itu sudah 300.000 hadis hafal. Bayangin, ahli tafsir. Lah ini kagak bisa apa-apa, ahli nafsirin Quran lagi salah-salah lagi. Astagfirullah. Ya, sembarangan ya. Yasin ismus surah wa dzukira fi tafsiril Istirabadi. Ada tafsir Istirabadi itu menafsirkan makna Yasin ini, dia ceritakan dia adalah satu nama dari nama-namanya Allah. Karena apa? Dalam tafsir Istirabadi dikatakan inna lillahi ta'ala arba'ata alafi ismin. Allah itu punya 4.000 nama. Yang kita tahu kan 99. Tapi dalam tafsir Istirabadi, nama aslinya Allah itu ada 4.000 nama, ya kan? Alfun minha la ya'rifuhu ghairullah. 1.000 dari 4.000 itu nama 1.000-nya enggak ada yang tahu nama itu kecuali Allah sendiri. Gitu. Enggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri dari 1.000-nya itu. Nah, yang 3.000, 1.000-nya lagi wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah. Enggak ada yang tahu kecuali malaikat. Sama Allah udah, berarti malaikat sama Allah. Allah yang nyiptain malaikat tahu, ya kan? Yang tahu malaikat doang udah sama Allah. Yang 1.000-nya tuh nggak ada tahu namanya siapa, malaikat yang tahu namanya Allah gini. Ya kan? Nah, yang 1.000-nya lagi dari 2.000 itu wa alfun fil lauhil mahfud. Ada ditaruh nama itu di lauhil mahfud. Namanya itu ditaruh di sana, nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, jadi berapa tuh? Sudah 3.000, ya kan? Nah, yang 1.000-nya lagi dibagi menjadi 300, baru 10. Nah, kalau 300 berapa? 900 ya, baru tinggal 100.
Nah ini. Dan yang 300 itu ada di Taurat namanya Allah. 300 nama ada di Taurat. Nah yang 300 lagi wa thalatsu mi'atin fit Taurat wa thalatsu mi'atin fil Injil, dalam kitab Injil namanya Allah. Dan yang 300 lagi fit Zabur, ada dalam kitab Az-Zabur. Dan yang 100 wa mi'atun minha fit Quran. Nah di Al-Quran ada 100 nama Allah. Ya kan? Nah 100 nama Allah ini dalam Al-Quran tis'atun wa tis'una dhahiratun. Yang jelas cuma 99. Makanya innalillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah punya nama 99 nama. Dan siapa orang yang hafal namanya Allah 99 nama ini, kalau dia wafat, jasadnya nggak dimakan tanah. Nggak dimakan tanah. Salah satunya orang yang hafal Quran, kalau dia meninggal nggak dimakan tanah. Kenapa? Karena dalam Quran itu ada 99 namanya Allah ini. Subhanallah. Dan yang satu dari 99, satu jadi genap tadi kan 4000. Ya kan? Satunya itu nama yang khafiyun, yang tersembunyi, yang nggak ada yang tahu. Nah yang satu itu adalah Ismullahil A'dham, nama yang paling agung. Ya, yang tahu hanya Allah sendiri. La ya'rifu, atau yang nggak tahu, kecuali yang tahu itu cuman al-anbiya wal mursalun, nabi-nabi dan rasul-rasul aja. Itu fadilahnya surat Yasin. Nah mudah-mudahan kita dapat barokahnya surat Yasin ini. Ya kan? Dan Nabi kita Muhammad SAW disebut Yasin itu katanya sampai Allah bersumpah wal Quran hakim wa wal qasam, Al-Quran yang penuh hikmah. Ya, di dalam surat Yasin itu juga termasuk Quran yang banyak hikmahnya. Salah satu tadi segala macam niat hajat makbul indallah. Ai hakim wal Quran hakim maknanya ahkamallahu halalahu wa haramahu. Allah itu menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran itu, ada hukum halalnya, hukum haramnya dijelasin di situ. Ditentukan, dihukumin. Wa amrahu wa nahyahu, dan Allah jelaskan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang dalam Quran ada semua. Quranul Hakim. Wa yuqalu al-hakim, ada yang dimaksud oleh ulama kata-kata al-hakim ini yakni muhakkiman minat taqatud minat tanaqudi wal aibi. Jadi Al-Quran itu merupakan satu muhakim. Muhakim itu kayak juru, wasit, gitu kan, yang menentukan di antara dua perkara yang tanakut, yang saling berselisih, saling bertentangan. Nah Al-Quran yang jadi wasitnya. Ya kalau orang berantem ini, oh enggak, benar ini, ya harus ikut sudah. Al-Quran itu maknanya gitu, muhakiman. Makanya Al-Quran hakim, hakimnya. Wal aib, atau orang ada yang cacatnya gini, yang benar yang mana, nih aibnya ini dijelasin, ini salahnya kamu, ini benernya ini dijelasin di dalam Quran. Wa yuqal, ada yang berpendapat bahwa al-hakim itu bimakna al-hakim. Hakim bimakna hakim. Ya kan? Hakim zat yang maha penuh hikmah. Allah yang mengisi Al-Quran yang penuh hikmah, itu artinya hakim. Dia bagikan hakim. Hakim kan memutuskan perkara kan? Hakim. Kalau ada orang salah diputusin. Seperti makna alim, alimun itu bimakna alimun, alimun. Orang yang maha tahu, Allah alim, alimun. Yakni Al-Quran hakimun ala jami'il kutub. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu, wal Quran hakim adalah hakim yang memutuskan semua kitab-kitab. Ya, sebagai penyempurna menjelaskan Taurat itu gini, Injil itu gini, Zabur. Jadi dengan adanya Al-Quran cukup sudah. Sama kita tahu isi kitab Taurat, Injil, Zabur. Allati anzalallahu min qabl, di mana Allah telah menurunkan yang namanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, dahulu sebelum Al-Quran. Innaka laminal mursalin, itu fahada jawabul qasam, jawab dari sumpah. Ya. Jadi kalau orang disumpah dijawab ya. Maknanya di sini diartikan bahwa Allah itu bersumpah, dengan sumpah itu apa maksudnya? Wal Quran hakim, jawabnya innaka laminal mursalin. Dari sumpah itu menunjukkan Rasul itu salah seorang nabi kita itu dari para rasul-rasul Allah. Maknahu ya insanu tafsir Abil Laits. Maknanya Yasin, wahai manusia, ya Sayyidal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para rasul, sebagaimana tafsirnya Imam Abil Laits. Wa a'mamun nabi, kan orang kafir bilang Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia cuma mengakui bahwa
Nabi Muhammad itu cuman anak yatimnya Abi Thalib. Ya kan? Dibilang anak yatimnya Abi Thalib, dia dipelihara sama pamannya. Ya kan? Nah, di sini dijelaskan paman-paman Nabi. Siapa itu paman-paman Nabi? Wa a'mamun Nabi alaihissalam 12 tsamaniyatan. Ya. Paman Nabi itu ada 18. Ya. 18 paman-pamannya Nabi itu minhum. Di antara mereka itu 18 itu lam yudrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang enggak menemui Nabi. Ya. Sebelum Nabi lahir dia sudah meninggal, enggak menemui artinya. Ya. Dari 18 tadi itu di antara mereka ada yang tidak menemui Nabi alaihissalam. Wala yadri halahum. Dan Nabi juga enggak tahu hal ikhwal mereka itu. Ya kan? Keadaannya gimana sudah. Nah, biasanya orang yang enggak Nabi diutus di zamannya, dia zaman fatrah, itu enggak disiksa udah. Langsung masuk surga, enak udah. Ya kan? Daripada zaman Nabi berantem sama Nabi masuk neraka, mendingan enggak nemuin Nabi atau masuk surga udah. Ya kan? Karena Nabi belum lahir gimana? Ya kan, ke ibunya Nabi, ayahnya Nabi, kan Nabi belum tahu kan? Jangan dibilang kafir masuk surga. Ya kan? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum hatta nab'atsa rasula. Allah enggak mengutus orang-orang yang belum diutus rasul. Sampai saya utus rasul. Jadi mereka langsung diampunin udah. Itu namanya zaman fatrah. Jangan dibilang kafir, enggak boleh. Allah aja enggak nyiksa kok kita bilang kafir. Enggak boleh ini. Wala yadri halahum wa arba'atun, dan 4 yang tahu dari 18 itu cuma 4 yang diketahui yang menemui Nabi, adrakun nabiyya alaihi salatu wasalam. Dia menemui Nabi. Dari 4 itu 2 yang beriman. Dari 4 cuma 2 paman Nabi yang beriman. Wa huma Hamzah wa Abbas. Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi yang beriman. Wasnani, tapi ada 2 pendapat bilang yang belum beriman itu salah satunya Abu Lahab, ya kan? Sama, nah ini Abu Thalib. Ada yang bilang Abu Thalib itu pun juga masih belum berani orang tua-tua kita bilang dia nggak beriman, karena dia nggak menyatakan terang-terangan. Kalau cuma dari segi bahasa nggak terang-terangan, orang-orang dulu menghukumi belum beriman. Adapun batin urusan Allah. Kalau kita bilang batinnya kan karena dia membela Nabi, menjaga Nabi, ngasih makan Nabi. Nah, orang tua kita nggak berani bilang dia kafir, ya kan? Bisa jadi hatinya beriman, kita nggak tahu. Nah, apa yang kita nggak tahu jangan pakai bilang kafir, nggak boleh. Itu aja, hukumin. Kalau dia nilai di sini ini belum beriman gitu. Karena apa? Nggak terang-terangan mengatakan imannya. Gitu. Nah, ini ada yang bilang 2 yang sudah beriman, 2 yang belum beriman. Abu Lahab, Abu Thalib. Wa qala Quraisyun, orang-orang Quraisy itu fi haqqihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal ikhwal, kondisi Nabi itu cuma sekedar seorang anak yatim. Wa yatimu Abi Thalib, anak yatim yang meninggal ayahnya sebelum dia lahir, terus lahir diambil oleh Abu Thalib, diasuh. Dibilang gitu. Makanya orang-orang Arab yang kafir ya zaman dulu yang benci sama Nabi, ngelihat Nabi, ketemu Nabi, belum dapat hidayah, ya kan? Karena apa? Dia menilai Nabi itu cuma sekedar Abdullah bin Abdul Muttalib atau huwa yatimu Abu Thalib. Dia bilang gitu. Dia itu Abdullah bin Abi Thalib, bukan mengenal Rasulullah, Nabiullah, Sayyidul Anbiya, enggak kenal gitu. Makanya susah jadi Islamnya. Tapi ada orang kafir mengenal dia Rasul ya, iya. Cuma belum beriman, sebelum mati masuk Islam. Karena mengenal Nabi Muhammad bin Abdullah itu bukan sekedar nama. Muhammad bin Abdillah, anaknya Abdillah. Kalau cuma begitu sih sama manusia, anaknya bapaknya. Tapi dia Rasulullah, mengenal Rasul langsung beriman. Orang maksiat ngimpi Nabi langsung taat. Karena dia tahu ini Nabi gitu. Walaupun maksiat dia tahu Nabi, dikasih hidayah. Yang mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Quraisy menilai Nabi Muhammad itu cuma sekedar yatim Abu Thalib. Di anna Nabi alaihi salam lamma kana fi batni ummih, dulu karena Rasulullah itu tatkala masih berada di dalam kandungan ibundanya, yakni Sayyidatuna Aminah, dalam ini usia kandungannya 2 bulan. Ya kan? Qala Abdul Muttalib masih hidup.
Qala Abdul Muttalib, kakeknya itu masih hidup, ngomong sama anaknya namanya Abdullah, ayahnya Nabi ini. Karena masih 2 bulan, 6 bulan kan baru meninggalnya. Ya bunayya, ya anakku Abdullah. Paling tampan, paling cakep, ya kan? Itu dari anaknya Abdul Muttalib yang paling tampan, paling cakep, paling kecil tapi paling masya Allah. Ya kan? Akhlaknya luar biasa. Alam ta'lam, tidakkah kau ketahui anna ahlal qabail, semua dari kepala-kepala suku itu ya'rifuna wiladatahu, ya. Dia bakal mengenal kelak nanti akan lahir seorang nabi. Dia nggak tahu kalau ini anaknya dia. Subhanallah. Abdul Muttalib itu udah tahu di kitab Taurat, Injil. Nanti bakal tahu kepala-kepala suku kita ini, orang-orang pembesar Arab itu dari kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum al-ashraf yang terkemuka, itu mengetahui nanti akan lahir nabi dari suku-suku yang terkemuka dari bangsa Arab ini. Dan mereka semuanya itu diomongin sama Abdul Muttalib ini kepada anaknya Abdullah ini. Ya bunayya, kau kan tahu kepala-kepala suku Arab itu nanti bakal mengetahui akan lahirnya seorang nabi itu. Li'anna fihim sya'at, ya, karena kelahiran nabi itu udah tersiar sama mereka. Sudah tahu. Ini, ya kan? Abdullah bin Abdul Muttalib, dia nggak tahu kalau dia Abdullah ini, ya kan? Nah, saat wiladatun nabi, dan kelahiran nabi itu udah tersiar nanti, bakal diceritakan dalam kitab, bakal gini-gini, bakal tersiar, ya kan? Dan bakal tersebar tuh beritanya. Lianna adatul arabil arba, jadi ada adat-adat orang-orang Arab yang terkemuka. Al arba itu apa? As-suruha, yang terkemuka, ya, artinya yang betul-betul murni Arabnya, murni Arab asli, bukan Arab palsu. Ini maknanya al-arba. Idza wulida waladul asyraf, orang-orang Arab terkemuka itu mengamati gitu. Wah, ini anaknya kali ini. Karena yang lahir itu dari anaknya orang Arab yang terkemuka. Dia amati satu persatu, dia selidiki. Inikah yang Nabi ini? Tandanya disebutin dari punggungnya ada gak gini-gini. Ya, oh bukan. Semua. Kalau sudah ada salah satu dari anak dari orang-orang Arab terkemuka, ja'u litahni'atahu. Mereka datang untuk apa? Litahni'atihi, untuk mengucapkan selamat. Lihat, benar enggak? Anak kamu kan? Bukan. Satu persatu dia. Li'annahum mutaraqqibun, mereka mengamati dan selalu menyelidiki. Benar enggak ini yang disebut nabi, ya dia. Diselidiki dari mulai zaman-zaman kakek-kakek suku-suku kabilah itu. Tasrifan Nabi, akan kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam. Waqad alimta, katanya Abdul Muttalib sama Abdullah. Ya Abdullah, kau kan tahu qadrahu, kadarnya Nabi itu. Ya, kemuliaannya Nabi itu. Wa rif'atahu, keluhurannya, akhlaknya dan sebagainya. Nanti bakal gini. Indallah, di sisi Allah. Wa uluwa sya'nihi, tingginya pangkat darajatnya Nabi itu. Iya kata dia. Lalu katanya Abdul Muttalib ngomong sama Abdullah, falazima alaina al-ihtimam, maka kita juga harus taruh perhatian penuh, ya kan, untuk mengamati siapa itu lahir dari mana itu anak, dia bilang. Siapa tahu, ya kan, itu membawa kebahagiaan kita kalau kita perhatikan juga. Akhirnya katanya Abdul Muttalib ngomong sama Abdullah ini, kita harus juga hormati, ada di kalangan suku-suku kita mungkin orang-orang terkemuka dari bangsa Arab ini yang lahir, kita harus ucapkan selamat. Karena mereka mengamati dari mana-mana, datang nengokin. Nah, ini adatnya orang-orang salah begitu. Ada lahir nengokin, ya kan, ngucapin selamat, tahniah, begitu. Sunnah. Seperti ini juga. Kita harus begitu mengucapkan selamat. Wa tahayyu laha, dan kita harus mempersiapkan bekal untuk nyambut itu kedatangan Nabi itu. Dia nggak tahu nih kalau dia bakal cucunya yang lahir. Fadhahabu ilal Madinah, maka mereka berdua berangkat ke kota Madinah. Pergilah kau fathab ilal Madinah, katanya Abdul, pergilah kau ke Madinah sana, ya kan? Di sana katanya ada orang melahirkan, ya kan? Oh iya, berangkat. Terus katanya wajma' tamron, kumpulkan kurma-kurma yang bagus, kasihkan hadiah di sana. Siapa tahu itu anak itu adalah seorang nabi, dia bilang, enggak tahu, ya kan? Wa'ti bihi, dan datangkan min tamri sairil bilad, kalau perlu jangan cuman kurma yang ada di negeri ini, kurma-kurma yang terbaik, yang paling bagus dari seluruh negeri,
Ente ambil, bagiin di sana, kasih dia. Oh gitu, Masya Allah. Fadhahaba ilal Madinah. Lalu Abdul Muttalib ini, Abu Abdullah ini berangkat ke kota Madinah. Fajama'at amron, dia ngumpulin kurma-kurma kathiron yang banyak. Summa ada setelah pulang dari Madinah itu, ay arada ayyarji. Artinya ada bilang, waktu dia mau pulang ila minal Madinah ila Mekah, dari Madinah menuju Mekah, mau pulang dari Madinah menuju Mekah, wa fi darin Nabighah, di satu desa namanya Darun Nabighah. Ya. Itu Abdullah bin Abdul Muttalib famarido, lagi sakit. Tiba-tiba sakit keras ya. Fiha, disakit di daerah Darun Nabighah, wa mata, dia meninggal dunia di situ. Meninggal Abdullah. Jadi itu masih dalam kandungan ibunya 2 bulan tuh Nabi. Ya kan? Meninggal. Faqalatil malaikah, malaikat ini ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, "Ilahana, wahai Tuhan kami." Ya Allah, kenapa? Hada Abu Muhammadin alaihi salam. Dia tahu, malaikat kan tahu. Ini ayahnya Nabi Muhammad ini meninggal. Dia bilang, "Ayyu alamin yakun?" Kenapa dia ini kok meninggal? Kena penyakit apa ini, tiba-tiba sakit begini mati? Dia adalah hada Aba Muhammadin, katanya alaihi salam. Dia ayahnya Nabi Muhammad SAW. Wa qulta fi haqqi, sedangkan kau sudah berfirman tentang hak kebesarannya. Laulaka ya habibi lama khalaqtul aflaq, katanya. Kau kan ngomong ya Allah sama kondisi haknya dia nanti. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kekasihku, saya enggak ciptakan semuanya alam semesta. Bilang, kok bisa begini, ayahnya tuh meninggal dia belum lahir. Ya kan, kaget nih malaikat ini. Lima ja'altu fi batni ummi yatiman, ya Allah kenapa kau jadikan dia sekarang ini dalam kandungan ibundanya sudah yatim. Dalam kandungan ibundanya loh, ini sudah yatim, dia enggak punya ayah. Wa masirru fi yatimi habibika sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Allah rahasia dalam kondisi yatimnya dia ini ya Allah. Ya kan? Yang kau sembunyikan, belum dia lahir, tahu sudah jadi yatim. Apa sirnya yang terkandung di balik ini semua? Nah, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala ma malaikat, ya malaikati la ta'assafu li mauti abi habibi. Jangan kau merasa sedih karena wafatnya ayah kekasihku. Ayah kekasihku, Masya Allah. Siapa itu? Abdullah, jadi ayahnya Nabi besar Muhammad. Kau jangan sedih ya atas wafatnya ayah daripada kekasih. Kenapa? Di anna fihi asraran wa hikaman. Saya wafatkan ayahnya, ada beberapa sir-sir rahasia-rahasia yang tersembunyi dan hikmah-hikmah yang banyak. Dia enggak tahu, malaikat enggak tahu, Allah tahu. Dia nanya, apa sirnya ya Allah? Kau wafatkan dia dalam kondisi masih 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya udah wafat. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, annal aba yu'addibu wa yahfad waladahu. Biasanya ayah itu kalau anaknya lahir, dia akan mendidik dan menjaga, memeliharanya. Ya kan? Wa ana, saya yang nanti bakal mendidiknya dan bakal menjaganya. Subhanallah. Bukan dia, tapi saya yang bakal didik, bakal menjaganya. Ana urabbi wa uaddib wa ahfad habibi. Dan saya yang bakal mendidik, memelihara dan menjaganya, kekasihku. Wala yurabbihi, dan enggak ada yang berhak untuk mendidiknya, memeliharanya atau menanamkan adab ghairi kecuali saya. Makanya guru kita dulu Habib Ali bilang, faktor manusia itu jadi besar dikarenakan 1 dari 3 hal. Apa? Kalau bukan faktor lingkungannya, faktor orang tuanya, yang ketiga faktor gurunya. Dia bilang, ya kan? Nabi kita orang tuanya nggak ada, ya kan? Berarti besarnya Nabi bukan karena orang tuanya, karena belum lahir sudah orang tuanya meninggal, kakeknya mati sudah meninggal, ya kan? Jadi nggak ada dari dukungan orang tua, nggak ada. Kedua, faktor lingkungan, apalagi lingkungannya jahiliyah zaman itu. Jadi nggak mungkin udah Nabi jadi besar karena lingkungan, enggak, ya kan? Kalau Imam Syafi'i kan karena lingkungannya, orang hafal Quran semua kemana-mana, makanya dia jadi orang karena lingkungannya begitu. Jadi sekarang di kampung-kampung, masuk kampung sini suaranya lagu ini, anak kecil-kecil hafal, karena dengarannya lagu itu mulu, joget-joget semuanya. Akhirnya kecil-kecil joget semuanya, ya kan? Nah, gara-gara apa? Lingkungannya begitu.
TV tayangannya begitu terus. Ya kan? Ini karena dibesar-besarkan berita-berita Covid, akhirnya semuanya Covid ceritanya. Jadi lingkungan pengaruh. Ya kan? Yang ketiga, faktor dari guru. Siapa gurunya Nabi? Ya kan? Makanya orang kafir bilang, Muhammad itu nggak pernah belajar, nggak ada guru yang ngajarin. Kok bisa jadi aku Nabi dari mana? Ya itu kalau menurut akal inti. Tapi Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah langsung. Ya kan? Makanya Nabi bilang, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kau itu jadi Nabi, jadi Rasul ya Muhammad. Dari mana? Yang mendukung kau jalan besar. Nabi bilang, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Gak ada yang mendidiknya, gak ada yang memeliharanya, menjaganya kecuali saya, ghairi. Dia bilang. Dan biasanya anak kalau ada hajat sama orang tuanya yang dipanggil apa? Ya abi, ya ayah, ya kan? Yang dipanggil ayah, minta duit dong, minta ini dong. Saya nggak bikin tuh kekasihku nanti lahir manggil ayahnya, tapi dipanggil ya Robbi. Allahu Akbar. Dia bilang, karena dia bilang Allah satu-satunya pelindungnya, anta waliyi. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bisawab. Nah, mudah-mudahan jadi sedikit ini bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa amalkan. Ada hadis yang khusus, alhamdulillah, Al-Fatihah.